anak-anak ibu seluruhnya, kita berjumpa kembali dalam materi kita mengenai mengenal gerejaku. Nah, untuk hari ini kita akan masuk bagian kedua. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai poin A dan poin B, nah sekarang kita akan memasuki kelanjutan materi poin C dan selanjutnya. Terlebih dahulu kamu berdoa. Nah, kemudian kita akan masuk poin C, gereja di Indonesia. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suria. Namun demikian, kekristenan Nestorian di Barus hilang begitu saja. Kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan di Kemudian Nusa ada Tenggara juga Timur. lembaga-lembaga Ada juga penginjilan dari lembaga-lembaga Jerman penginjilan seperti dari Jerman, RMG seperti yang bekerja di RMG Tanah Batak, yang bekerja di Nias, Tanah Kepulauan Batak, Mentawai, Nias, Kalimantan, Kepulauan dan Mentawai, lain-lain Kalimantan, yang dan melahirkan lain-lain, gereja-gereja yang Lutheran di melahirkan Indonesia. gereja-gereja Lutheran di Ini salah Indonesia. satunya adalah I.L. Nah, di sini Nomensen yang pelopornya datang adalah menginjili Martin di Tanah Luther Batak, sendiri yang dan menjadi dari cikal situlah cikal bakal gereja berdirinya HKBP. Ada HKBP. juga Kemudian ada juga yaitu lembaga EMS yang melayani di Sulawesi, Bali, dan Halmahera. Dan ada juga lembaga Basel Mission yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan Gereja Metodis Indonesia, Christian Missionaries Alliance atau CMA yang aktif di Kalimantan Timur dan Bali. Dan datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanannya di Jawa, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Kini jumlah anggota PGI mencapai 88 gereja. Selain PGI ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII atau Persekutuan Injili Indonesia, PGLII Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGPI Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PBI Persekutuan Baptis Indonesia, GMAHK Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Nah, ini adalah merupakan gereja-gereja persekutuan gereja-gereja di bawah naungan PGI. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada kenyataannya doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari kenyataan. Namun tanda-tanda kerjasama dan keinginan untuk bersatu itu masih tetap ada. Pada bulan Mei 2013, menjelang sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja Sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity atau perayaan keesaan di Jakarta. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya bagian D, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel,
kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Oke, perhatikan selanjutnya pembahasan kita. Nah, mengapa Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang Yahudi? Jawabannya adalah karena pada saat itu orang-orang Yahudi membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas, mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel itu sendiri. Dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Nah, kita juga akan membahas di sini beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Sebagai contoh ada 3 di sini. Di Minahasa, kerapatan gereja Protestan Minahasa mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran di Teluk Buyut sebagai bencana sebagai bencana nasional. Contoh kedua, di Sumatera Utara, Kuria Kristen Batak Protestan terlibat dalam gerakan untuk menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Contoh yang ketiga, gereja Kristen Protestan di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungannya yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang menjadi katanya sumber pendapatan masyarakat setempat. Nah, kemudian kita akan melihat di sini terakhir adalah evaluasi. Kita masuk pada evaluasi. Yang pertama soal pengetahuan bagian A, ada 3 soal. Tuliskan minimal 10 nama gereja yang kamu ketahui. Yang kedua, tuliskan hasil persidangannya di Yerusalem. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Ini adalah tugas kamu untuk minggu ini. Dan tugas untuk minggu selanjutnya adalah soal keterampilan. Pada materi dikatakan bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan gerejamu untuk mewujudkan kesatuan jiwa dan hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus? Nah, jawaban dikirim dalam bentuk rekaman video. Nah, jawaban untuk 2 minggu lagi ini ya, kamu minimal 3 hal apa yang bisa dilakukan oleh gerejamu untuk mewujudkan kesatuan jiwa dan hati, untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu silahkan rekam diri kamu dan kirim videonya kepada ibu. Nah, demikian materi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.